yang belum? Tentu sudah menunggu acara saya untuk saya memberikan tips-tips yang menarik agar membuat wawasan kita bertambah. Nah, kalau tips-tips yang akan saya bawakan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya, mohon di subscribe channel YouTube saya, kemudian di like, comment, and share agar semua orang dapat tercerahkan dengan apa yang akan saya sharingkan. Nah, siang hari ini saya akan memberikan tips yang banyak sekali orang minta, yaitu bagaimana caranya agar kita lolos saat tes wawancara melamar pekerjaan di sebuah instansi atau perusahaan. Tentu ini sangat bermanfaat untuk adik-adik kita nih yang baru lulus dari universitas, kemudian dari sahabat-sahabat semua yang kemarin berhenti bekerja dan sekarang ingin bekerja di tempat yang lain, dan agar bisa lolos maka saya akan berikan tips-tips yang tentunya ini sangat bermanfaat agar semuanya lebih percaya diri ketika menjalani tes wawancara. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, ketika memberikan proposal sebuah lamaran kerja di sebuah instansi atau perusahaan, baik secara elektronik ataupun secara hard copy, mohon fotonya jangan jauh berbeda dengan aslinya. Nah, pengalaman saya sewaktu menjadi seorang pewawancara, di mana tugas seorang konsultan human capital yang saya jalani adalah mewawancara para pelamar pekerja. Biasanya kesan pertama itu terletak pada foto. Jadi ketika foto sahabat-sahabat semua di sini jauh berbeda dengan aslinya, nah di sana akan timbul ketidakpercayaan terhadap sahabat-sahabat semuanya. Jadi pastikan foto yang kita kirimkan atau foto yang kita bawa itu tidak jauh berbeda dengan aslinya. Walaupun teknik editing udah kita miliki ya, boleh diedit tapi jangan terlalu jauh sehingga menimbulkan kecurigaan dari pewawancara ya. Itu sebelum saya memberikan tipsnya. Oke. Nah, tips yang pertama yang sahabat-sahabat perlu di sini ketahui ketika melamar sebuah pekerjaan adalah tatapan mata. Kesalahan dari seorang pelamar kerja ketika diwawancara adalah di saat bertatapan mata dengan pewawancara. Mereka sering sekali memalingkan tatapan mata. Ada yang menunduk saja ya, ada yang ke situ, ada yang ke kanan, ada yang melihat langit-langit tanpa melihat mata dari pewawancara. Nah, disinilah kesalahan ini jangan sampai terjadi pada sahabat-sahabat semuanya. Jadi yang pertama, pastikan kita menatap mata si pewawancara. Nah, ini adalah modal utama rasa percaya diri kita. Oke? Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah, nah ini sering terjadi nih, ketika sahabat-sahabat di sini melamar di sebuah perusahaan atau instansi, di sana kita minim sekali pengetahuannya tentang instansi atau perusahaan yang kita lamar. Di mana para pewawancara pasti akan menanyakan, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Nah, apa yang Anda ketahui tentang instansi ini? Ketika kita menjadi seorang pelamar kerja di instansi atau perusahaan tersebut dan kita tidak bisa menjawabnya atau minim sekali jawabannya, nah ini akan menjatuhkan nilai dari tes wawancara tersebut. Jadi pastikan di mana kita melamar, perusahaan apa atau instansi apa, kita pelajari dulu. Ya, bisa melalui googling, bisa melalui tanya-tanya kepada orang-orang yang sudah mengenal instansi tersebut, atau tanya kepada karyawannya yang kita kenal. Oke, jadi tips yang kedua, sahabat-sahabat di sini harus mengetahui tentang company profile atau tentang perusahaan atau instansi di mana kita akan melamar sebagai karyawannya. Pastikan ya. Untuk tips yang ketiga, ini sangat mudah sebenarnya, tapi sering tidak dilakukan, yaitu tidak tersenyum. Jadi tersenyum adalah tips yang ketiga. Ketika teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini mulai datang ke ruangan dipanggil, ingat tersenyum. Apalagi
Apalagi saat wawancara. Baru datang aja kita sudah harus tersenyum, apalagi saat diwawancarai. Ya, senyum ini harus selalu mengembang di wajah kita. Bibir kita harus selalu naik lengkungannya. Jangan sampai sebaliknya. Karena inilah yang sebenarnya mendongkrak dari nilai pada saat tes wawancara. Ya, ingat tersenyum. Bukan hanya saat mendengarkan pertanyaan, tapi saat kita berbicara juga harus tersenyum. Dan itu tips yang ketiga ya. Dan tips yang keempat adalah sahabat-sahabat di sini harus mempelajari gestur yang menarik di hadapan orang lain, terutama nanti di hadapan pewawancara. Karena ketika kita mengalami yang namanya bad gesture, inilah sebenarnya menurunkan nilai dari tes wawancara tersebut. Bad gesture itu seperti apa? Contohnya nih, duduknya lemes, ya, gloyor begini. Kemudian ketika pelamar itu seakan menantang, seolah-olah sombong, terlihat sombong. Silahkan sahabat-sahabat sini mempelajari lagi mana gestur yang baik ketika duduk. Bagaimana gestur yang baik ketika kita menjawab pertanyaan. Ini harus sahabat-sahabat ketahui, kemudian dipelajari sehingga kita menampakkan gestur yang menarik ketika berhadapan dengan para pewawancara. Jadi tips yang keempat adalah tunjukkan gestur yang baik ketika berhadapan dengan pewawancara. Ini bisa dipelajari semuanya. Oke, 4 tips dulu. Kita lanjutkan tips-tips berikutnya di bagian selanjutnya. Sampai di sini dulu. Salam senyum sang penyihir Sri Suhardari. Dah.